Di balik pekatnya kabut kota, seorang pria bernama Mike duduk terpaku di balik kemudi kendaraannya. Matanya tajam, tidak berkedip sedikit pun, terus mengunci satu titik sasaran. Atmosfer di dalam mobil itu begitu mencekam, hanya menyisakan suara deru napasnya yang tenang, namun mematikan. Sesaat kemudian, fokus kita beralih ke sebuah toko perhiasan yang tampak sunyi. Di dalamnya, sang pemilik tengah sibuk dengan tumpukan dokumen. Dua petugas asuransi baru saja tiba untuk mengambil kiriman berlian yang nilainya ditaksir mencapai miliaran rupiah. Mereka berjalan dengan percaya diri, membawa paket berharga itu menuju kendaraan mereka. Namun, petaka mengintai di tikungan jalan. Tanpa disangka, sebuah mobil tiba-tiba melintang tepat di tengah jalan, memutus akses mereka. Suasana berubah drastis menjadi tegang. Mike keluar dari mobil dengan langkah mantap, topeng sudah menutupi wajahnya, menghilangkan identitas kemanusiaan yang tersisa. Dengan dingin, ia menodongkan moncong pistol tepat ke arah petugas. Tanpa sepatah kata pun yang tidak perlu, ia menuntut kode brankas. Begitu kode itu diucapkan, Mike beraksi dengan efisiensi seorang profesional. Berlian berpindah tangan, dan dalam hitungan detik, salah satu petugas dipaksa masuk ke dalam bagasi mobil dengan kasar. Mike mengemudi menjauh seolah tidak terjadi apa-apa, wajahnya tetap datar. Ia membawa mobil rampokan itu ke sebuah lahan parkir tersembunyi, menutupinya dengan terpal besar, lalu dengan santai berganti kendaraan sebelum kembali ke rutinitas rumahnya yang terlihat normal. Namun, permainan kucing dan tikus baru saja dimulai. Keesokan harinya, seorang agen asuransi bernama Denny Daniels mendatangi kediaman mewah milik Chad. Di sana, Denny bertemu dengan tunangan Chad, Ava Adam. Melihat peluang emas, Denny mencoba menawarkan asuransi pernikahan yang mahal, tidak menyadari bahwa ia baru saja melangkah ke dalam dunia orang-orang yang memiliki rahasia besar. Sementara itu, di kantor kepolisian, Detektif Mark menatap papan bukti dengan dahi yang berkerut. Timnya menemukan fakta mengerikan, berlian yang tertinggal di lokasi kejadian hanyalah tiruan yang dirancang sangat sempurna. Mark menyadari bahwa mereka tidak sedang menghadapi kriminal biasa. Perampok ini memiliki intelijen tinggi dan akses informasi yang sangat akurat mengenai jadwal petugas pengantar berlian. Siapakah sosok di balik topeng ini? Dan bagaimana ia bisa tahu begitu detail tentang setiap pergerakan korbannya? Penyelidikan baru saja dimulai, dan aroma pengkhianatan mulai tercium tajam di udara. Bayangkan sebuah operasi perampokan yang sangat presisi hingga kamera pengawas di sepanjang rute pelarian pun dibuat buta seketika. Di kantor asuransi yang dingin dan steril, Denny, seorang agen yang penuh curiga, berusaha menutup kesepakatan bisnis yang mencurigakan dengan Chad. Namun di balik layar, suasana justru memanas. Mike, seorang pencuri ulung yang biasanya tenang, kini terlihat gemetar. Di sebuah ruangan remang-remang yang dipenuhi kepulan asap rokok, ia menemui Nick, satu-satunya orang yang ia percayai sebagai pemasok informasi. Mike terlihat frustrasi, ia baru saja lolos dari maut setelah sebuah peluru nyaris menembus kepalanya dalam perampokan terakhir. Trauma itu nyata, Mike ingin menarik diri dari target toko berlian berikutnya dan menargetkan sesuatu yang jauh lebih besar. Nick mengangguk setuju, namun tatapan matanya menyimpan duri pengkhianatan yang mematikan. Begitu Mike melangkah pergi ke dalam kegelapan malam, topeng Nick pun jatuh. Ia segera menemui Barry, seorang pencuri kelas teri yang ceroboh dan haus akan uang. Nick, dengan licik, menyerahkan seluruh peta rencana Mike kepada Barry, bahkan memerintahkannya untuk membuntuti Mike layaknya bayang-bayang. Sialnya bagi Mike, malam itu takdir membawanya pada pertemuan tak terduga. Saat ia sedang berkendara, sebuah tabrakan keras terjadi. Mobilnya dihantam oleh kendaraan seorang wanita cantik bernama Maya. Ketegangan sempat memuncak, namun saat keduanya keluar dari mobil dan bertatapan di bawah lampu jalan yang berkedip, amarah itu perlahan luntur menjadi ketertarikan. Mereka bertukar informasi asuransi, lalu tanpa disangka, mereka bertukar nomor telepon dengan senyum yang tampak terlalu manis untuk situasi yang begitu kacau. Sementara itu, di kantor kepolisian yang pengap, Detektif Mark sedang berpacu dengan waktu. Ia menginterogasi Denny terkait serangkaian perampokan berlian yang janggal. Denny, dengan kecerdasan yang tajam, bersikeras bahwa ada orang dalam yang bermain. Ia bahkan menuntut pemilik toko menjalani tes poligraf, sebuah usulan ekstrim yang membuat Mark terkesima. Namun, saat Mark mulai menggali tumpukan arsip kasus lama yang berdebu, sebuah pola mengerikan mulai terbentuk. Ribuan file tersusun di depannya, hingga akhirnya matanya tertuju pada sebuah lokasi spesifik. Pola itu terungkap, sang pencuri selalu meninggalkan jejak di satu tempat yang sama, dan kini, jeratan hukum perlahan menutup ruang gerak mereka semua. Sesuatu yang besar akan segera pecah, dan Mike baru saja masuk ke dalam perangkap yang tak bisa ia hindari. Di balik gemerlap lampu Highway 10001, sebuah permainan kucing dan tikus yang mematikan baru saja dimulai. Mike, seorang pencuri profesional dengan presisi seorang ahli bedah, menyadari satu hal yang janggal. Rencananya yang begitu rapi, yang telah ia susun hingga ke detail terkecil, kini telah bocor. Ada seseorang yang mencuri rencananya,
namun dengan cara yang jauh lebih brutal. Jika Mike adalah seorang penjahat yang menjunjung tinggi etika tanpa melukai, maka sosok misterius bernama Barry adalah kebalikannya. Bayangkan sebuah toko perhiasan yang tenang seketika berubah menjadi arena pembantaian. Barry menerjang masuk, menghujani petugas keamanan dengan pukulan membabi buta hingga tak berdaya, lalu menebar teror kepada setiap orang di dalam ruangan. Ia menyapu bersih tumpukan berlian dan emas ke dalam tasnya dengan penuh nafsu, meninggalkan jejak kekacauan yang tak pernah diinginkan oleh Mike. Sementara itu, di dunia yang berbeda, Mike sedang menikmati malam yang hangat bersama Maya. Keduanya tertawa, terlarut dalam romansa, namun di balik tatapan mata itu, tersimpan topeng kebohongan tentang siapa mereka sebenarnya. Namun, ketenangan itu hancur saat Mike menyadari bahwa toko yang seharusnya menjadi sasarannya telah dijarah menggunakan cetak biru miliknya sendiri. Darah Mike mendidih. Ia segera mendatangi Nick, sang rekan yang selama ini ia percaya. Di ruangan yang pengap dan diterangi lampu remang-remang, Mike meluapkan amarahnya. Namun, alih-alih menyesal, Nick justru menunjukkan sisi gelapnya. Ia dengan angkuh meremehkan Mike, menganggap bahwa tanpa bantuannya, Mike hanyalah pria biasa yang tak punya harga diri. Saat itulah, Mike memutuskan untuk memutus hubungan selamanya. Ia berbalik dan melangkah keluar, menutup pintu kerja sama mereka dengan keras. Namun, dendam Nick tidak berhenti di sana. Ia justru menjadikan Barry sebagai anjing pemburu untuk mengintai Mike dan sang peretas andalan, Devon. Di balik bayang-bayang kota yang dingin, Barry terus membayangi langkah mereka. Puncaknya, dalam sebuah pertemuan rahasia di sebuah restoran, Mike menerima sebuah map berisi jadwal harian target mereka yang berikutnya, Danny. Mike menatap jadwal itu dengan senyum tipis yang penuh misteri. Ia tidak tahu bahwa setiap gerak-geriknya sedang direkam oleh mata-mata yang siap menerkam kapan saja. Pertarungan besar baru saja dimulai, dan kali ini, nyawa adalah taruhannya. 2 hari berlalu, namun ketegangan masih menyelimuti Mike. Ia mengintai Danny dari kejauhan, mengamati setiap gerak-gerik wanita itu sebelum akhirnya memutuskan untuk mendekat di area parkir valet sebuah restoran mewah. Mike bersikap tenang, seolah pria biasa yang hanya ingin berbincang ringan soal otomotif. Padahal, jauh di dalam benaknya, sebuah rencana perampokan besar telah tersusun rapi. Danny, yang terpesona dengan wawasan luas dan keramahan Mike, sama sekali tidak menyadari bahwa ia sedang berhadapan dengan predator yang sedang memasang jerat. Bagi Mike, ini adalah langkah awal yang sempurna. Malam harinya, suasana berubah menjadi romantis namun rapuh. Maya berkunjung ke kediaman Mike. Diiringi alunan musik pelan dan tawa yang hangat, keduanya tampak memadu kasih, seolah dunia milik mereka berdua. Namun, kebahagiaan itu hanyalah fatamorgana. Saat Mike melangkah keluar sejenak untuk menghirup udara malam, insting tajamnya menangkap sesuatu yang ganjil. Di balik bayang-bayang pepohonan, sesosok tubuh bernama Barry sedang mengintai. Tubuh Mike menegang. Dengan gerakan refleks yang terlatih, ia memeriksa bagian bawah mobilnya dan menemukan alat pelacak kecil yang terpasang di sana. Beritahu di mana dia berada. Tanpa membuang waktu, Mike segera berkemas. Dalam hitungan jam, ia menghilang, meninggalkan rumah itu menuju tempat persembunyian baru yang tak terlacak. Di sisi lain, Barry yang kehilangan jejak mulai kehilangan kesabaran. Ia memburu Devon, melampiaskan amarah dengan kekerasan hanya untuk memeras informasi tentang rencana Mike. Sementara itu, Detektif Mark masih terus berpatroli, menelusuri kota dengan tatapan penuh kecurigaan. Secara mengejutkan, matanya menangkap siluet mobil tua yang familiar terparkir di dekat Highway 101. Dengan spion yang hancur, mobil itu adalah potongan puzzle yang selama ini ia cari, bukti tak terbantahkan dari perampokan berlian yang mengguncang kota. Konflik semakin memuncak di sebuah pameran seni mewah. Di tengah gemerlap lampu dan kerumunan elit, Danny sedang menjalankan pekerjaannya sebagai agen asuransi. Tiba-tiba, Mike muncul kembali di sana. Mereka berbincang, dan suasana seketika menjadi dingin saat Mike memutuskan untuk melepas topengnya. Di sebuah restoran, Mike membuat pengakuan yang mengejutkan. Ia dengan jujur menyatakan dirinya adalah pencuri profesional yang memanfaatkan data asuransi untuk merampok barang-barang berharga. Ia menawarkan Danny jalan pintas menuju kekayaan instan. Namun, reaksi Danny di luar dugaan. Dengan tegas ia menolak segala bentuk kejahatan. Meski Mike tak memaksa, sebuah benih ancaman telah tertanam, dan pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai. Suasana restoran itu mendadak terasa mencekam saat Mike melontarkan ancaman dingin. Ia menatap Danny dengan sorot mata yang sulit diartikan, lalu memberikan instruksi aneh. Jika Danny berubah pikiran, cukup unggah foto kakinya ke Instagram, dan Mike akan segera menemukannya. Begitu Mike melangkah keluar, atmosfer berubah menjadi perburuan liar. Matanya menangkap sosok Barry yang masih saja membuntuti Danny, seperti bayangan yang tak diinginkan. Tanpa berpikir panjang, Mike menginjak pedal gas mobilnya dalam-dalam. Dentuman logam beradu dengan logam mengguncang jalanan saat Mike menghantam kendaraan Barry dengan brutal. Pengejaran berakhir di sebuah toko kelontong yang sepi.
Di sudut ruangan yang remang-remang, Mike menyudutkan Barry, menempelkan moncong pistol tepat di pelipis pria itu. Napas Barry tersengal, keringat dingin membanjiri wajahnya yang pucat pasi. Mike memberikan peringatan terakhir dengan nada rendah namun mematikan. Jika ia melihat Barry mendekat, nyawa taruhannya. Namun, kegelapan tidak berhenti di situ. Di sisi lain kota, Detektif Mark justru terjebak dalam pusaran korupsi yang memuakkan. Saat menangani laporan pencurian, ia menyaksikan rekan-rekannya sendiri melakukan eksekusi keji terhadap seorang remaja yang tak bersenjata. Suara letusan pistol memecah kesunyian, diikuti dengan pemandangan yang membuat perut mual. Seorang petugas dengan tenang meletakkan senjata palsu di samping tubuh korban untuk merekayasa kebenaran. Mark mencoba melawan, namun atasannya justru memerintahkannya untuk berbohong. Terpaksa, ia harus setuju meski nuraninya bergejolak. Seluruh tim akhirnya dipaksa cuti 3 bulan, sebuah taktik untuk meredam kegaduhan. Sementara itu, di balik meja kantor yang dingin, sebuah konspirasi baru terungkap. Mia membongkar rahasia rencana pernikahan Chad, transaksi berlian senilai 5,5 juta dolar yang diselundupkan secara ilegal untuk menghindari pajak. Mata Larry berbinar serakah membayangkan pundi-pundi uang yang akan mengalir. Namun, di tengah keserakahan itu, Mark masih terus bergelut dengan misteri. Ia berhasil mendapatkan sampel rambut dari mobil lama Mike. Hasil tes DNA menunjukkan nama Jason Bixis, namun ada yang tidak beres. Data pria tersebut seolah terhapus dari muka bumi tepat setelah ia berusia 8 tahun. Siapa sebenarnya sosok ini? Dan mengapa jejaknya lenyap begitu saja dari seluruh catatan resmi negara? Sesuatu yang jauh lebih besar dan mengerikan sedang menunggu untuk terungkap. Di ujung tanduk, Danny tidak lagi memiliki pilihan. Demi kelangsungan hidupnya, ia terpaksa tunduk pada permintaan gila Mike. Dengan tangan yang sedikit bergetar, ia mengunggah foto kakinya ke Instagram. Sebuah sinyal rahasia yang memicu mesin perampokan raksasa ini mulai berputar. Tak lama kemudian, ponselnya bergetar. Mike, di ujung sana, tertawa puas. Mereka merancang sebuah skenario pencurian yang mustahil. Sebuah pesta pernikahan mewah yang akan menyimpan berlian senilai 5,5 juta dolar dan tumpukan uang tunai dengan nominal yang sama di bawah satu atap. Total 11 juta dolar. Keserakahan menyelimuti kesepakatan mereka. Danny menuntut bagian 3 juta dolar, dan Mike menyetujuinya. Namun dengan satu syarat kejam. Danny harus menyerahkan berkas rahasia asuransi dan detail lengkap mengenai penjaga keamanan yang akan bertugas. Namun, ketenangan itu hanyalah fata morgana. Malam itu, saat kesunyian menyelimuti kediaman Mike, sebuah telepon dari panti asuhan tempat ia dibesarkan memecah suasana. Suara sang pengasuh terdengar gemetar, melaporkan bahwa seorang detektif sedang mengendus masa lalu, mencari bocah bernama Jason. Tiba-tiba, sambungan telepon itu diambil alih oleh suara berat yang dingin, Mark. Sang detektif tahu siapa sebenarnya Mike. Ancaman itu nyata dan mencekam, membuat napas Mike seolah berhenti seketika. Ia membanting gagang telepon, keringat dingin membasahi dahinya. Teror telah dimulai. Sementara itu, di sebuah gedung di Antwerp, Mike melakukan pengintaian. Ia menyusuri setiap lorong hotel dengan mata yang tajam, menghafal setiap sudut dan celah keamanan layaknya seorang predator yang sedang memetakan mangsanya. Di saat yang sama, Danny, yang terjebak dalam rasa bersalah, mencoba melakukan aksinya. Di kantor yang gelap dan kosong, ia berhasil mencuri file keamanan tersebut. Namun, saat ia melangkah masuk ke apartemennya, dunianya runtuh. Barry, sosok yang selama ini membayanginya, sudah menunggu di sana. Dalam kegelapan ruangan, Barry mencengkeramnya dengan kasar, memaksa Danny mengeluarkan semua detail rencana busuk tersebut. Nyawa Danny kini berada di ujung pisau. Esok paginya, dengan sisa-sisa keberaniannya, Danny menemui detektif Mark. Ia menyerahkan segalanya, meski ia tahu dirinya kini berada di jurang penjara. Mark, dengan tatapan yang sulit diartikan, memerintahkannya untuk diam. Permainan kucing dan tikus baru saja mencapai babak yang paling berbahaya. Semuanya bermula dari sebuah rencana yang tampak sempurna. Namun di balik itu, ada bida catur yang bergerak dalam bayang-bayang. Mike, sosok yang penuh misteri, diam-diam telah mengamankan berlian palsu sejak perampokan pertama. Ia merancang skenario sendiri, sebuah rahasia yang ia simpan rapat-rapat. Malam itu, ketegangan memuncak di antara Mike dan Maya. Suasana ruangan terasa begitu menyesakan saat Maya, dengan mata berkaca-kaca menuntut kejujuran soal masa lalu kelam pria itu. Namun, Mike memilih bungkam. Baginya, merahasiakan jati dirinya adalah satu-satunya cara untuk melindungi wanita yang ia cintai. Kecewa dan lelah dengan segala kebohongan, Maya akhirnya memilih langkah pahit. Ia memutuskan hubungan mereka dan melangkah pergi, meninggalkan Mike sendirian dalam kegelapan. Hari penentuan pun tiba. Di Bandara Antwerp, suasana mendadak dingin dan mencekam. Mike bergerak gesit, mencegat seorang penjaga asuransi dengan ancaman maut. Di bawah todongan pistol, nyawa keluarga sang penjaga menjadi taruhan. Tanpa pilihan,
Sang penjaga terpaksa menuruti perintah gila Mike. Sementara itu di dalam pesawat, Mark, sang oportunis, berhasil melumpuhkan agen pengirim berlian dan menyamar menjadi dirinya. Dengan langkah tenang namun penuh tipu daya, Mark melenggang keluar bandara dan dijemput oleh kaki tangan Mike. Saat Mike dan Mark melaju menuju hotel tempat pesta pernikahan berlangsung, percakapan mereka terdengar santai, membahas mobil mewah seolah mereka adalah teman lama. Namun, ketenangan itu hanyalah fata morgana. Begitu pintu kamar hotel terbuka di lantai atas, topeng Mike jatuh. Pistol menyalak, memecah kesunyian kamar. Mike menuntut uang dan berlian, membuat Ava gemetar ketakutan sembari menyerahkan tas berisi tumpukan uang tunai. Namun, saat Mark mencoba membongkar berangkas, sebuah jebakan maut justru menantinya. Senjata tersembunyi di dalam berangkas ia rebut, lalu ia todongkan tepat ke arah kepala Mike. Namun, nasib berkata lain. Tiba-tiba, pintu kamar didobrak dengan keras. Barry muncul dengan wajah penuh amarah, membawa senjata yang ia curi dari rencana Dani. Suasana berubah menjadi medan pembantaian dalam sekejap. Tanpa ragu, Barry menembak kaki Chad hingga jeritan kesakitan memenuhi ruangan. Dengan mata liar yang haus akan kekuasaan, Barry menegaskan bahwa dia akan mengambil semuanya dan memastikan tak ada satupun saksi yang hidup. Saat itulah, dalam momen yang begitu krusial, Mark akhirnya menyadari satu kenyataan pahit yang mengubah segalanya. Mike, pria yang selama ini ia lawan, ternyata bukanlah seorang pembunuh. Suasana di lokasi kejadian begitu mencekam, bau mesiu masih menguar tajam di udara. Detik itu menjadi titik balik yang mengerikan saat Barry mencoba menarik pelatu ke arah Mark. Namun, dengan refleks secepat kilat yang tak terduga, Mike bertindak. Suara dentuman senjata api memecah keheningan ruangan. Barry ambruk seketika, nyawanya melayang di atas tumpukan uang yang kini berlumuran darah. Mark, dengan tatapan dingin yang tak terbaca, memerintahkan Mike untuk segera pergi meninggalkan uang $11 juta dan berlian-berlian itu. Mark menjanjikan sebuah kebohongan sempurna kepada kepolisian. Ia akan menjadikan Barry satu-satunya kambing hitam atas rentetan perampokan yang terjadi. Namun, ketegangan belum berakhir. Chad yang murka melihat harta impiannya lenyap, mengancam akan membongkar keterlibatan Mike kepada pihak berwajib. Suasana mendadak menjadi hening saat Mark tersenyum tipis, sebuah senyum yang menyimpan ancaman mematikan. Ia mengingatkan Chad tentang kesepakatan rahasia $5,5 juta yang selama ini disembunyikan. Jika Chad berani bicara, bukan hanya harta dan berlian yang hilang, tetapi jeruji besi menantinya karena kasus penggelapan pajak. Eva, dengan suara gemetar, menekan Chad untuk tutup mulut. Akhirnya, keserakahan menang atas keadilan, Chad memilih untuk berbohong demi mengamankan uangnya. Setelah polisi menutup kasus dan menunjuk Barry sebagai pelaku tunggal, Mike menyadari satu hal, dia nyaris kehilangan nyawanya. Dunia kriminal ini bukan lagi tempatnya. Ia memilih untuk berhenti. 4 hari berselang, Mark kembali ke ruang bukti kepolisian dengan ketenangan yang luar biasa. Ia melakukan aksi pencurian yang sangat berani, menukar berlian asli hasil rampokan dengan berlian palsu tanpa terdeteksi sedikitpun. Ia melenggang pergi dengan permata asli di genggamannya. Tak lama, Mark menemui Dani, wanita yang telah kehilangan segalanya akibat masalah ini, dan memberikan berlian tersebut sebagai kompensasi. Namun, kejutan sebenarnya datang ketika Dani menunjukkan pesan dari Mike yang berisi sebuah alamat. Sesampainya di sana, sebuah mobil mewah baru terparkir menanti, sebuah tanda terima kasih dari Mike. Sementara itu, di sudut kota yang berbeda, Maya menerima sebuah surat yang mengubah segalanya. Di dalamnya terdapat foto masa kecil Mike di panti asuhan, sosok anak yang tumbuh tanpa apapun, disertai surat permohonan tulus untuk memulai hidup baru bersama. Maya menatap surat itu, lalu sebuah senyuman tipis tersungging di wajahnya, menutup babak kelam dalam kehidupan mereka.